Sebenarnya seperti apa, Mbak? Emang pernah pisah? Jadi masih tetap bersama? Ya, tanya aja sama penghulunya. Jadi tetap sama Prabowo ya? Alkisah, ada sebuah foto diunggah di akun Instagram DPP Partai Berkarya pada tanggal 17 Agustus 2018. Dalam foto tersebut, tampak Prabowo Subianto berpose dengan putra tunggalnya Ragowo Hedri Prasetyo yang akrab disapa Didit, dengan mantan istrinya yaitu Siti Hediati Haryadi Soeharto atau Titik Soeharto. Nah, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto memang pasangan yang konon sudah memutuskan untuk cerai dan berpisah. Namun apakah benar cerita tersebut? Lalu seperti apa cerita lengkapnya? Namaku Bapak Akmil yang akan menjadi host kalian. Hari ini kita akan membahas kisah cinta Prabowo Subianto yang terpisah yang katanya karena politik. Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Berbicara tentang pernikahan, pasti ada cerita romansa yang terus menggugah hati. Mulai dari kapan cinta itu muncul, lalu tumbuh, dan berakhir bersama. Tapi jika cinta itu berakhir karena masalah politik, itulah yang terjadi pada Prabowo Subianto. Pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung pada Mei 1983. Saksi pernikahan waktu itu adalah mantan Panglima ABRI Jenderal Muhammad Yusuf. Sayangnya, pernikahan itu ternyata tidak berlangsung selamanya. Memanasnya hubungan Sumitro yang selaku ayah Prabowo dan Soeharto sebagai mertuanya berkembang menjadi urusan keluarga. Puncaknya, pada hari lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, keluarga Cendana marah dan menuding Prabowo berkonspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Prabowo dan Titik sendiri yang menikah pada tahun 1993 pada bulan Mei, keduanya dikaruniai buah hati yang diberi nama Ragowo Hedri Prasetyo alias Didit. Sayang, setelah 15 tahun itu bersama, hubungan mereka kandas dengan perceraian. Kondisi politik pasca kerusuhan Mei 1998 yang disebut-sebut sebagai sebab perpisahan mereka. Dalam buku biografi ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo yang berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo, kisah cinta mantan Danjen Kopassus dan putri Presiden Soeharto itu sempat dibahas. Dalam bab besaran dan hubungan dengan Soeharto, diketahui bahwa hubungan keluarga Sumitro dan Soeharto pasca menjadi besan berjalan seperti biasa. Sumitro bahkan berpandangan hubungan akrab dengan keluarga Soeharto sulit terjalin, lantaran perbedaan kultur antara dua keluarga. Diceritakan juga Prabowo Subianto yang waktu itu berusia 22 tahun hampir lulus dari Akabri, tetapi baru bisa tamat di tahun berikutnya. Prabowo lalu mulai berpacaran dengan Titik sekitar 2 tahun sebelum mereka menikah. Awalnya, Sumitro tak tahu jika anak laki-laki tertuanya memacari Titik. Menurut biografi sang profesor ekonomi Universitas Indonesia itu, pertama kali Putri Soeharto datang ke rumahnya, ia merasa tak asing dengan wajahnya. Rupanya, Titik pernah jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia dan sempat mengikuti kelas Sumitro. Sayangnya, Titik tak lulus. Belakangan ini, Sumitro baru sadar bahwa Titik adalah putri daripada Soeharto. Di lain waktu, Prabowo membawa Titik ke neneknya. Meski sama-sama tinggal di Menteng, ternyata nenek Prabowo tak tahu siapa gadis yang dibawa cucunya. Sang nenek mengira si gadis adalah mahasiswa asal Yogyakarta yang tinggal di daerah Menteng. Sumitro sendiri mengaku sempat khawatir jika ada hal buruk yang terjadi dalam hubungan Prabowo Titik. Maklum, di zaman itu, Soeharto sangat ditakuti. Sumitro pun berpesan pada anaknya waktu itu, kalau dia harus serius dalam hubungan tersebut. Setelah hubungan Titik dan Prabowo semakin mesra, anak laki-laki tertua Sumitro itu mulai serius ingin melamar Titik. Masalahnya, saat pelamaran tersebut, ada sedikit kesulitan dalam prosesnya. Ini diakibatkan karena Prabowo yang dianggap belum paham adat Jawa karena lahir di Jakarta dan besar di luar negeri. Untungnya, hambatan tersebut tidak terlalu masalah sehingga lamaran Prabowo berhasil dan pernikahan diadakan. Saksi pernikahan keduanya waktu itu adalah Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Muhammad Yusuf yang tidak lain adalah mantan atasan Prabowo. Setelah pernikahannya pada tahun 1984, lahirlah Ragowo Hedri Prasetyo. Buah pernikahan Prabowo Titik itu kelak lebih dikenal sebagai Didit Hedri Prasetyo alias Didit Prabowo.
Ada kisah menarik saat Titik Soeharto akan melahirkan anaknya. Waktu melahirkan, Prabowo dengan sabar menunggu istrinya di ruang operasi. Dalam ingatan Titik, Prabowo dengan jujur mengatakan bahwa melihat istrinya melahirkan itu lebih ngeri ketimbang merasakan medan perang Timur-Timur. Dua keluarga dari Prabowo dan Titik ini terjadi kerenggangan. Hal ini diakibatkan karena keluarga Soemitro yang memiliki tradisi terbuka dan modern hasil pendidikan ala barat tidak bisa menempatkan diri pada posisi yang pas dengan tradisi keluarga Soeharto yang kental dengan budaya Jawa. Puncak renggangnya hubungan keluarga Soemitro dan Soeharto itu ada pada tahun 1995, di mana Soemitro bersikap terbuka saat mengkritik kebijakan-kebijakan Soeharto. Memanasnya hubungan Soemitro dan Soeharto kala itu berkembang menjadi urusan keluarga. Puncaknya, pada hari lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, keluarga Cendana marah dan menuding Prabowo berkonspirasi untuk menjatuhkan Soeharto dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Dalam buku itu dituliskan bahwa kedua saudara perempuan Titik, yakni Siti Hardiyanti Hastuti dan Mamik, mempertanyakan keberadaan Prabowo waktu itu. Merekalah yang mempermasalahkan kenapa Prabowo membiarkan mahasiswa menguasai gedung MPR DPR. Hebatnya, Prabowo menjawab pertanyaan tersebut dengan santai. Pertanyaan tersebut lalu dijawab dengan Prabowo dengan pertanyaan, apakah dirinya harus menembaki para mahasiswa itu? Pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo Subianto merupakan pelanggaran HAM berat atas kasus penculikan aktivis. Keputusan itu diambil sesuai hasil sidang Dewan Penghormatan Perwira. Setelah pemecatan tersebut, hubungan Prabowo dengan Titik Soeharto pun pupus. Keduanya dikabarkan bercerai sebelum Prabowo bertolak ke Yordania untuk mengasihkan diri pada akhir tahun 1998. Meskipun Titik dan Prabowo berpisah, hubungan keduanya senantiasa terlihat langgeng. Terpantau saat ajang Pilpres 2019, Titik dan Prabowo kerap terlihat bersama. Meski tak serumah lagi dan setelah melewati masa suram tahun 1998, ternyata Titik tetaplah pendukung Mas Bowo. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @bangsafakta agar kalian tak ketinggalan topik fakta unik yang akan selalu kami update setiap harinya. Nama aku Bapak Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.